ngapain di sini lu? Lu selalu ikut campur urusan orang lu. Mentang-mentang pacar lu ya? Lu berhak buat ikut campur urusan gue sama Alisa, gitu? Saya hanya pasiennya Alisha. Tapi sebagai laki-laki, saya nggak akan tinggal diam melihat kamu melakukan tindakan kekerasan terhadap perempuan. Kalau kamu pergi sekarang, pergi atau aku telepon polisi. Karena kamu udah ganggu kenyamanan praktik aku. Oke. Pergi atau aku telepon polisi. Oke. Aku pergi. Kamu nggak apa-apa? This is your last chance. Kesempatan terakhir kamu. Kamu bisa ketemu dulu. Kalau kamu nurut sama aku. Berhenti. Pak, saya tinggal sebentar ya. Ya. Makasih. Aku gak akan ulang dua-duanya sama. Bertahan sama laki-laki yang toksik kayak kamu, Rafa. Jangan kamu. Benar-benar nggak disangka. Ternyata selama ini Alisha hanya berusaha terlihat kuat. Padahal sebenarnya di dalam dia begitu rapuh. Alisha, boleh aku masuk? Iya, masuk. Saya jadi malu. Karena saya kan seorang psikiater. Tapi saya nggak bisa mengatasi masalah saya sendiri. Saya masih aja terlihat gak berdaya. Setiap kali mantan suami saya berulah kayak tadi. Ivan, saya minta maaf ya, konsultasinya jadi terganggu kayak gini. Makasih. Saya juga mau minta maaf sama kamu.
karena sekali lagi saya ikut campur dalam urusan rumah tangga kamu. Dan sekarang suami kamu jadi makin salah paham sama saya. Kamu gak perlu minta maaf, Devan. Kamu gak salah. Justru saya yang minta maaf. Karena selama ini saya nyalain kamu terus, padahal kamu cuma ngebantuin saya. Dari awal emang yang salah itu Rafa. Kalau kamu gak keberatan, saya mau bantu kamu. Kenapa kamu mau bantu saya? Karena saya tahu betul gimana rasanya kehilangan seseorang yang saya cintai. Saya udah pernah kehilangan istri dan anak saya. Berapa? Udah gak apa-apa. Gak apa-apa. Evan, kamu kan udah beberapa kali melihat bagaimana Rafa menyerang saya dan menyakiti saya. Saya rasa mungkin saya butuh kamu untuk jadi saksi di pengadilan nanti. Kamu mau? Ya, saya bersedia. Serius? Ya. Terima kasih banyak ya, Devan. Saya nanti malam juga kebetulan ketemu sama konsultan hukum saya, jadi nanti bisa saya omongin sekalian. Saya bisa temenin. Gak usah, gak perlu, gak apa-apa. Gini, gimana pun juga, saya bertanggung jawab sudah membuat suami kamu salah paham sama saya. Saya cuma khawatir tiba-tiba mantan suami kamu itu muncul dan teror kamu. Makasih ya. Sama-sama. Bu Alisa, jadi proses perebutan hak asuh anak ini tidak akan berjalan dengan singkat. Bahkan bisa memakan waktu hingga berbulan-bulan, Bu. Apalagi jika pihak ayah mengajukan perlawanan atau banding, Bu. Ya, saya sudah siap, Bu. Oh ya, tadi Bu Alisa katakan sudah memiliki bukti baru, Bu. Ya betul, sekarang saya punya 2 bukti yang kuat. Bukti yang pertama, kesaksian dari Devan. Karena dia sudah melihat sendiri bagaimana Rafa kasar terhadap saya dan terus menekan saya. Baik, selanjutnya bukti kedua. Bukti yang kedua, rekaman penyadapan. Rekaman ini membuktikan bagaimana Rafa mencuci otak anak saya. Supaya anak saya benci sama saya. Berhenti ngomongin Mama. Mama nggak sayang sama kamu. Mama juga nggak sayang sama Papa. Mama nggak mau balik buat kita. Alright? Jangan ngomongin lagi. Bu Alisa, rekaman penyadapan seperti ini tidak bisa dijadikan bukti pengadilan. Loh, kenapa, Bu? Masalahnya, bukti rekaman penyadapan seperti ini dianggap ilegal, Bu. Kalau pihak lawan sampai tahu rekaman ini, bisa jadi hakim menolak seluruh berkas yang Ibu miliki.